Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Artinya dengan nama Allah yang amat pengasih lagi penyayang. Puji-pujian bagi Allah Tuhan semesta alam yang amat pengasih lagi penyayang. Raja di hari kiamat, akan Dikau ya Allah kami menyembah, akan Dikau ya Allah kami minta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang betul, yakni agama yang benar, seperti Engkau berikan atas orang-orang yang dahulu, yang tiada dimurkai dan tiada pula sesat. Amin. Perkenankanlah doa kami ya Allah. Sambungan daripada kaifiat sembahyang sesudah takbiratul ihram, letakkan qasad salat tahiyyin, dibaca doa iftitah wajah, diteruskan dengan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian memasuki Fatihah yang dimulai dengan permulaannya basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah 7 ayat, separuh khusus puji-pujian bagi zat Allah, dan separuhnya adalah permohonan doa dari hamba kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, secara bahasa, salat adalah as-salatu lughatan ad-du'a'u. Salat secara bahasa yaitu kandungan doa. Berarti hamba yang mengerjakan sembahyang penuh di dalamnya mengandung doa permohonan hamba kepada Allah Ta'ala. Seakan-akan tidak ada dinding penghalang antara hamba yang diperintahkan dan diperkenankan oleh Allah untuk mengajukan permohonan kepadanya. Oleh karena itu, membaca Bismillahirrahmanirrahim ini tidak ada kecuali semata-mata apapun segala kebaikan, semata-mata pertolongan Allah, Zat yang bernama Rahman dan Rahim. Kalau kita dalam kebaikan sesuai perintah dan perintah Allah, hanya pertolongan Allah yang mana nama zatnya Rahman Rahim, maka sepatutnya lah disambung dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau sudah puji-pujian kepada Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, berarti tidak ada lagi di perasaan, otak, pikiran, isi hati manusia kecuali hanya bersyukur gembira kepada Allah. Allah yang menjadikan, yaitu memberikan nikmat ijad, kita diadakannya menjadi hambanya, dan Allah setelah mengadakan diberi nikmat imdad, yaitu diberi panjang usia, panjang umur, sampai sekarang masih ada kesempatan untuk berkumpul di dalam menimba peninggalan atau warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu pengetahuan agama Islam. Jadi sebenarnya hati orang Islam
hati orang beriman yang tekun mengabdi, menghadap dan menyembah Allah di dalam sembahyang, terutama baca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, seakan-akan membuat janji kepada Allah, ya Allah, ulun kada hendak lagi pusing, sakit hati, sebab sudah alhamdulillahirabbil alamin. Disambung dengan Ar-Rahmanir Rahim. Lalu ada rasa takut gemetar kepada Allah, karena Allah sebagai Raja penguasa dunia hingga akhirat, Maliki Yaumiddin. Akan tetapi rasa takut kepada Allah yang berkuasa sampai ke negeri akhirat, hari pembalasan, harus itu didasari dengan harapan, takut tapi mengharap, dengan memohon pertolongan hanya kepada Allah di dalam pengabdian ibadat yang dilaksanakan oleh hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Engkaulah kami menyembah dan akan Engkaulah kami minta pertolongan. Sebenarnya kada bisa hamba mengabdi, menyembah dan beribadah kepada Allah tanpa lebih dahulu datang pertolongan Allah. Tetapi kenapa ayatnya didahulukan iyyaka na'budu? Soalnya bila kita beribadah kepada Allah, mengerjakan perintah Allah, otomatis di dalamnya mengandung pertolongan Allah. Namun kita abaikan, kita kada hendak mengerjakan, mana bisa ditolong? Orang kada hendak. Jadi nang ditolong itu orang nang hendak. Maka hamba ada tugas usaha dan ikhtiar. Namun kehendak Allah Ta'ala juga yang memberi berkas. Berhubung hamba ini ada hubungan dengan Allah melewat Rasulullah utusannya, lalu hamba mengamalkan syahadat kedua, yaitu mengikuti sunnah Nabi, sunnah Rasulnya di dalam ibadat. Sebenarnya pertolongan datang baru kita mengerjakan ibadat, tapi susunan ayatnya, Fatihahnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Soalnya bila kita mengerjakan ibadat, di dalamnya secara langsung mengandung pertolongan dari Allah. Jadi kada perlu kita halolong, ojak tolong, kada perlu. Yang penting perintahnya kerjakan, maka otomatis sebentar di dalamnya mengandung pertolongan Allah. Kemudian lagi memohonkan doa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Minta tunjuki ke jalan yang benar, dikehendaki agama Islam sebagaimana Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada mereka. Nah, dikembalikan alhamdulillahirabbil alamin, seakan-akan mengandung perjanjian, ulun kada hendak lagi sakit hati, hanya penuh syukur gembira kepada Allah Ta'ala. Di mana jalannya, bagaimana caranya supaya jangan pamusangan, supaya hati itu tenang, lapang, gembira, syukur kepada Allah Ta'ala yang memberikan nikmat ijad, mengadakan kita, dan memberikan nikmat imdad, mengadakan kita hidup di muka bumi, baru masuk ke bumi. Harus di dalam petunjuk kebenaran dari Allah, itu di dalam petunjuk agama yang benar, itu agama Islam. Caranya di mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jaga kawan.
Bila kawan itu orang yang syukur gembira pada Allah, kita pun tak umpat-umpat dia syukur gembira. Bila kawan lingkung kita orang pamusangan, kita umpat dia apa? Tak umpat-umpat tak birit-birit pamusangan. Padahal pamusangan itu mau dijual karena payu juga pamusangan lah. Jadi kesan kopi lawak. Jadi kalau tekanankan hidup di dunia usang. Harus kita menjalin rasa arai banget, lapang gembira. Arai itu bahasa sungai. Arai banget artinya himung benar, ujar Guru Bahri. Arai banget, himung benar. Himung itu bagian Allah Ta'ala. Arai banget tuh himung benar, nyaman benar, lapang benar, senang benar, gembira benar. Itu syukur gembira pada Allah, memberikan dua nikmat ijad dan imdad. Itu kan ada orang menjual. Dan karena di sini ngolah, cuma jalannya aja. Anil mar'ila tas'al wasar an qarinihi. Fa'innal qarina bil muqarini yaqtadi. Jangan menakuni pribadi orang, lihat kawannya siapa, pergaulannya di mana, gawiannya nampak. Lama sudah gawiannya pelajaran, hadir majelis ilmu, kawannya pengarang kitab, membacakannya, mengkadang membacakan, memiliki pelajaran mutalaah. Nah, tidak ada kawan yang lebih bermanfaat dari zaman kecuali bakawan guru dan bakawan kitab. Nah, bila kawan beda, nah hasil tercapai. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Makanya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan bakawan orang yang maghdub disaring Tuhan. Jangan bakawan orang yang dhalin, orang yang kada tahu tujuan, ditunjuk kebenaran. Kemudian bacalah surah apa yang engkau kehendaki. Selesai surah Allahu Akbar takbir intiqal. Artinya dari berdiri betul selesai membaca surah, lalu membaca Allah Akbar, pindah hendak ruku. Nah, banyak takbir intiqal. Membaca tasbih di dalamnya setelah ruku, subhana rabbil azim wa bihamdi, dibaca sekurang-kurangnya 3 kali di dalam ruku. Nang sempurnanya dulu apa? Bagi orang jadi imam 5 kali, jadi ada keburu-buruan makmum, ada keburu-buruan. Artinya maha suci Tuhanku yang maha besar dan pujian dengan Dia. Selesai ruku, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, i'tidal. Terus sekurang-kurangnya, lalu kelanjutannya, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini kan Rasulullah sembahyang jadi imam di Madinah. Ternyata ada suatu hal sehingga Pak Siddiq kemudian terlambat, nah ketinggalan serakaat. Ternyata Abu Bakar Siddiq masuk ke Masjid Nabawi Madinah, bertakbir ikut Rasulullah. Rasulullah dalam keadaan ruku, belum lagi bangun i'tidal. Allah Akbar ikut Rasulullah. Saya Abu Bakar Siddiq ruku sama-sama satu maknina, membaca tasbih. Lalu oleh
kepada Allah. Artinya alhamdulillah, aku karena ketinggalan rakaat masih utuh 4 rakaat berjamaah dengan Rasulullah. Jadi waktu Nabi ruku, turun Jibril membawakan berita wahyu, bacalah, bangun dari ruku i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Maksudnya yang artinya moga-moga Allah mendengari siapa-siapa yang memujinya. Jadi ujar Allah Ta'ala menyuruh kepada Jibril sampai kepada Nabi, bangun dari ruku, bacalah sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar aja akan orang-orang yang memujinya. Soalnya dari rasa syukur gembira, bahkan mengucapkan alhamdulillah kadang tinggal rakaat berjamaah dengan Nabi. Lalu ya hanya Al-Quran tak asbabun nuzulnya lah apa bacaan sama Muhammadah, ya hanya hadis tak asbabul wurudnya apa sebab timbul hadis tak apa. Ternyata Abu Bakar ucapan alhamdulillah kadang ketinggalan rakaat berjamaah dengan Rasulullah, sama-sama rukun dengan Nabi. Lalu turun Jibril membawa berita wahyu dari Allah, ucapkanlah bangun dari ruku i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar aja, Allah tahu aja akan hambanya yang memuji akan Allah. Rabbana lakal hamd. Nah, jadi praktek sami Allah liman hamidah itu sudah i'tidal, jagat, berdiri betul sebagaimana berdiri waktu pertama kalinya sudah jagat i'tidal, sambungannya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Hai Tuhan kami, bagi Engkau lah puji-pujian. Selesai i'tidal, sudah disertai tumakninah, takbir intiqal lagi Allahu Akbar, pindah kepada sujud, membaca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dibaca 3 kali dalam sujud. Sekurangnya, sempurnanya 5. Jadi imam wajar aja lah, jadi imam baca 5. Namun pribadi Ramadan aja hendak sampai 11 tasbih dalam ruku dan dalam sujud. Artinya maha suci Tuhanku yang maha besar dan pujian dengan Dia. Kemudian takbir intiqal Allahu Akbar, bangun dari sujud membaca doa Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lengkap bandar ini, sempurna bujur. Bangun dari sujud pertama, duduk antara 2 sujud, diteruskan sujud yang kedua kalinya, antara 2 sujud duduk, itu rukun sembahyang, dan membaca Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dibaca sekali di dalam duduk antara 2 sujud. Ujar guru, doa duduk antara 2 sujud ini melengkapi, lengkap bujur dunia akhiratnya. Artinya, hai Tuhanku, ampunilah dosaku. Di dunia kita dapat hidup di dunia ada luput dari dosa, minta dosa diampuni oleh Allah, dihapus oleh Allah. Beri rahmatlah aku. Soalnya dosa itu jadi penghalang untuk dapat curahan rahmat. Minta ampuni, minta hapuskan dosa, lalu minta curahan rahmat.
Berarti hak dan tugas hamba minta ampun dari segala dosa kepada Allah Ta'ala. Allah zat yang maha pengampun, Allah yang mencurahkan rahmat kepada hambanya. Diumpamakan rezeki tak turun dari langit, piluntang, batali diturunkan, pas lagi tangan kau mengajak, memegang, ternyata ada kita pendek yang sia-sia, nah kalau faedah ditarik tali rezeki tadi karena hawa kita mengajaknya, artinya luput, sulit rezeki. Kenapa? Hanya pendek sia-sia, pendek yang bakal indah, sudah jadi penghalang bagi rahmat dan dapat rezeki. Apalagi dosa, nyata dosa. Lamun diberi juga rezeki, khawatir jangan-jangan istidrat lanjuran. Jadi wajib lantaran hamba minta ampuni segala dosa kepada Allah Ta'ala agar diberikan rahmat. Cukupkanlah kekuranganku, karena hamba kan serba kekurangan, tapi minta Allah yang mencukupinya. Angkatlah derajatku, beri rezekilah aku, tunjukilah aku, sehatkanlah tubuhku, maafilah kesalahanku. Jadi ini bukan urusan dunia semata, tapi dunia akhirat. Rabbighfirli warhamni, apa tadi? Wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini ya lamunnya Allah perkenankan, kabul, nyaman segala-galanya, dunianya dan akhiratnya. Di mana letak kenyamanan? Di dalam ibadat kepada Allah. Kenapa ibadah digawi sembahyang 5 waktu? Di antaranya pada Jumat berdoain. Kemudian takbir intikal, Allah Akbar, sujud kedua. Kemudian berdiri, bangun dari sujud. Demikianlah dikerjakan tiap-tiap rakaat. Dan sunnah membaca doa qunut pada i'tidal rakaat kedua sembahyang subuh. Inilah doanya, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini bi rahmatika. Nah, buat bi rahmatika lah. Kalau waridnya, wa qini syarra ma qadait. Hati waridnya yang langsung datang dari Nabi, ada buat bi rahmatika. Ada pun buat bi rahmatika ditambah kepada ulama. Nah, sesudah Nabi tak, apakah ulama khalaf itu sudah 3 abad. Abad pertama zaman sahabat, abad kedua zaman tabi'in, abad ketiga zaman tabi'in. Sudah 3 abad berlalu, turun abad berikutnya, itu adalah 3 abad pertama disebut ulama salaf. Sudah berlalu, lalu masuk abad keempat kelima adalah termasuk ulama khalaf. Jadi doa qunut wa qini syarra ma qadait itu nang warid. Adapun wa qini bi rahmatika syarra ma qadait itu bi rahmatika tambahan daripada ulama. Maksud wakini itu apa? Peliharakan diri ulun minta pemeliharaan pian tentang diri ulun sama dengan rahmat pian juga. Hindarkan, peliharakan diri ulun akan kejahatan apa saja yang engkau takdirkan. Biarkan maju tapi kada barat ringan, jadi terhindar dari kejahatan. Biar barat juga tapi double besar pahalanya. Nah, itu dipelihara aja. Kalau banyak besar
soalnya ditimpakan bala musibah tapi ditulungi sabar. Kada sabar kada Allah bertolong. Nah jadi itu nama kabul juga doa waqini bi rahmatika syarra ma qadait. Ketipuan tahun 2M umat 5 atau 2M ketipuan lang-lang. Tapi kabul doa waqini bi rahmatika syarra ma qadait, peliharakan diri ulun semata-mata dengan rahmat sempian dari kejahatan apa yang kau takdirkan. Sekali apa? Dapat ketipuan tadi tahun 2M, 2 jam setengah kemudian dapat apa? Berita bojong 5M, barang setingkai ini bojong 5M. Nah apa itu? Itu rezeki lah, jangan hilang musibah hilang. Ada payu juga barang lain, cuma nang di peti besi masih lagi Pak 12M. Saapa dosa M setengah itu ketibuan masih 12M lagi, umpama MM-an kitanya tahu MM-an nggak tahu lah. Itu daripada nampak jangan pusang benar ya. Daripada jangan pusang, buktikan waqini bi rahmatika syarra ma qadait. Jangan keburu-buru, tenang, perhatian. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Makanya kalau ini orang ini apa waktu doa kunut bahasa apa tadi? Wa barik li bima atait, lalu waqini bi syarra ma qadait. Balik tangan itu lah. Tapi kalau ulama yang lain pada Imam Ramli biasanya tangannya putihnya ke atas juga. Jadi mengikut Imam Ramli waktu waqini syarra ma qadait balik. Sudah itu painaka biasanya ulang tangan tapak tangannya. Painaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Fa'innahu la yazillu man walait wa la yu'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Falakal hamdu 'ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Artinya ya Allah tunjukilah aku seperti orang yang telah Engkau beri petunjuk. Sehatkanlah aku seperti orang yang telah Engkau sehatkan. Peliharakanlah aku seperti orang yang telah Engkau peliharakan. Berkatilah aku pada rezeki yang telah Engkau beri berkat. Peliharakanlah aku dengan kasih sayang-Mu sejahat-jahat barang yang Engkau putuskan. Nah, terpelihara lepas daripada kejahatan yang ditakdirkan dan diputuskan, ditentukan oleh Allah. Maka bahwasanya Engkau lah yang memutus segala perkara dan tidak diputus orang, harus Engkau. Kada ada orang yang mengatur, hanya Allah Zat yang Maha Pengatur. Tidak ada perkara Allah digagahi, hanya Allah yang Maha Kuasa menggagahi akan segala perkara. Apapun ketentuan Allah lulus. Dan sesungguhnya tiada hina seorang yang Engkau peliharakan. Orang Islam, orang beriman dipelihara oleh Allah, kada bakalan hina. Dan tiada mulia seorang yang Engkau setrukan. Bila orang kafir, orang-orang yang maksiat, musuh Allah, kada bisa mulia, tetap hina. Tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Amat kebesaranlah Engkau, hai Tuhan kami. Engkau maha besar. Dan amat ketinggian Engkau, Engkau maha tinggi.
maha mulia. Maka bagi engkau juga segala puji atas barang yang engkau putuskan. Aku minta ampun akan engkau dan aku kembali kepadamu. Moga-moga Allah memberikan rahmat dan sejahtera atas penghulu kami Nabi Muhammad dan atas keluarganya dan sahabatnya. Inilah lafaz tasyahhud, lafaz tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah tahu ini apa? Waktu ashhadu an la ilaha illallah, baru pandangan mata kita asa ke tempat sujud memandang kepada telunjuk waktu membaca syahadat illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga sampai salam baru menoleh ke sebelah kanan, ke pintangan jihad bahu kanan kita juga, dan salam kedua menoleh ke sebelah kiri, pintangan batas bahu kita yang kiri juga. Kadang liar kan mata kita kalau salam ke ujung apa sih itu? Tidak, hanya batas bahu. Sampai di sini kalau tasyahud awal dan kalau tasyahud akhir bacalah terus wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi tahiyat awal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu bulan apa? Rukun sembahyang, baca tahiyat akhir sampai apa tadi? 2 kalimat syahadat dan rukun, termasuk rukun sembahyang, shalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Memandang berhubung ayat akhir terus wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad. Memandang hajar wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni anta muqaddimu wa anta muakhir la ilaha illa anta ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabri wa min 'adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian rukun terakhir bagi sembahyang, salam pertama assalamualaikum warahmatullah, 2 kali salam, salam kedua sunat. Artinya segala kehormatan yang bertambah-tambah, segala rahmat, segala kebaikan, semuanya tertentu hanya bagi Allah. Kesejahteraan dan rahmatnya dan segala berkatnya moga-moga dilimpahkannya atas kami dan atas segala hamba Allah yang baik-baik. Ujar Nabi, memohon semua limpahan Allah, rahmat, berkat, sejahtera semoga melimpah kepada kami dan kepada seluruh hamba-hamba Allah yang saleh. Dan saksi aku bahwa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya hanya Allah. Dan saksi aku bahwasanya Nabi Muhammad itu Rasulullah Allah. Ya Allah, berilah rahmat atas penghulu kami Nabi Muhammad dan atas segala keluarganya, seperti yang Engkau beri rahmat atas Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan berkatilah Nabi Muhammad dan keluarganya, seperti yang Engkau berkati Nabi Ibrahim dan keluarganya di dalam sekalian alam ini. Sesungguhnya Engkau-lah yang amat terpuji. Ya Allah, ampunilah dosaku yang terdahulu, yang terkemudian, yang tersembunyi, yang nyata dan yang terlampau. Melampaui batas kan? Terlampau artinya melampaui batas. Dan Engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Engkaulah yang mendahulukan
Engkaulah yang mengemudiankan. Tiada Tuhan yang benar, hanya Engkau. Hai yang membalik-balik segala hati, tetapkanlah hatiku atas agama Engkau dan berbakti kepada Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari siksa kubur, siksa api neraka, fitnah di masa hidup dan di masa mati, dan daripada sejahat fitnah Dajjal. Moga-moga kesejahteraan Allah dan rahmatnya atas kamu. Kamu siapa ini? Aku pribadi. Kamu makmum sebelah kanan. Kamu malaikat sebelah kanan, rakib atid. Kamu seluruh kalangan orang beriman, baik dari kalangan malaikat dan kalangan manusia, kalangan jin. Itu apa? Sejahtera dan semoga rahmat Allah atas kamu. Jadi menaburkan keselamatan, kesejahteraan secara merata. Makanya assalamualaikum. Alaikum itu jamalah. Ada assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Salam pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Summa qala, dan disunatkan sesudah salam menyapu dari ubun-ubun. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah wa yasin rahimah sallallahu alaihi wasallam. Dan khusra halutul amin al-akhirah radina amin wa sidina insana inna zalika al-ghayya min jaliya qalbi wa shafara al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.